Insya Allah, gue nggak berani janji karena kita manusia ya. Betul. Tapi kalau gue meyakinkan, gue kayaknya nggak akan membuat dia sakit hati, tidak akan. Tapi nggak tahu dia ya. Iya. Ya kita kan nggak tahu juga. Kalau lu yang diselingkuhin, Be. Tadi kan kata lu bahwa dia selingkuh kalau gua nggak tahu. Lu bilang kalau lu tahu dia selingkuh, apa yang lu lakuin? Gue pernah bilang sama dia kalau dia selingkuhin gue, yang almarhum antara dia dan selingkuhannya. Virgo ya, cuy. Virgo. Virgo ya. Menjaga kesetiaan, tapi kalau dikhianatin bahaya ya. Iya, makanya. Tapi gue percaya sama bini gue nggak. Bini gue nggak. Oke, assalamualaikum. Hari ini gue mau ngobrol sama seorang penyiar Pro 1 RRI Bandar Lampung. Terus dia juga punya gabung di klub. Nah, dan juga dia adalah sang suami muda. Kita mau ngobrolin banyak hal sama dia. IB Indra Bangsawan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Be ya? Alhamdulillah sehat. Selain siaran di Pro 1, apa aja sih kesibukan lu tadi? Klub tuh klub apa? Komunitas, bener komunitas. Oh. Gue punya komunitas motor, Vespa, terus juga klub olahraga, softball. Jadi lu ngimbangin mereka lah ya, ngimbangin komunitas lu itu lah ya. Lebih ke mereka ngimbangin gue sih. Iya, dari cara ngomong, tapi kalau dari harta benda sama. Sama. Oh, mereka di sana setara. Tapi kayaknya yang paling kaya gue sih. Iya. Oke, Be, apa namanya? Lu kan papa muda lah ya, papa muda. Punya anak berapa sekarang? Satu. Nikah di usia berapa? Waktu itu di usia 27 awal. 27 ya. Belum nyampe 27 tapi udah lah genepin aja 27. Iya, udah 7. Istri? Apanya nih? Lu nanya apa nih? Umur. Ya. Karena nanya berapanya. Umur waktu itu dia 24. 24 ya. 24. Sebenarnya itu kan ini ya, untuk sekarang itu muda apa tua sih kalau umur segitu? Kalau di zaman sekarang menikah umur 24 cewek. Kayaknya sekarang anak SMP aja udah mau nikah sih. Wah, gila itu mah. Sekali itu mah ya. Itu kebobolan ya kan. Nggak kebobolan, itu buru-buru ya, kalau buru-buru ya. Buru-buru. Oke, Be, gue mau nanya sih sama lu, Be, dengan gaya lu yang seperti ini gitu ya. Terus istri lu nerima lu dengan style seperti ini atau dia juga ngimbangin lu? Ya, dari awal kalau gue kan memang kenal dengan istri gue tanpa dibuat-buat. Gue memang begini, gue punya kegiatan ini, gaya gue begini, cara ngomong gue begini. Jadi ya sampai akhirnya pernikahan ya akhirnya ya bisa nerima. Karena memang gitu. dari awalnya lu udah nggak ini ya, nggak ada kamuflase kayak nggak gitu ada. ya, Itulah gunanya kejujuran dalam sebuah hubungan. Iya, asik. Oke. Komunikasi adalah gitu. Oke, komunikasi adalah. Tapi lu pernah punya mantan yang banyak nggak sih? Wah. Apalagi lu kan ini disingkatan. Lu kan penyiar Pro 2 tadinya yang memang kawan-kawan lu atau teman-teman lu adalah anak kuliah, anak-anak SMA. Kalau mantan sih mantan gue cuman satu dan itu istri gue. Gue nggak pernah pacaran. Jadi gue mantan gue satu, sekarang jadi istri. Oke. Kalau selingkuhannya nggak ketahuan banyak. Kalau itu sampingan aja. Sampingan. Mau gue terlalu sok ganteng kalau ngomong kita punya selingkuhan. Udahlah ya kita ngaca aja. Okay. Be, lu udah punya istri sekarang gitu ya. Istri lu cantik, alhamdulillah udah punya anak juga. Masa? Sempet sih nggak lu kepikiran selingkuh nggak ya gitu? Sempet nggak kepikiran gitu? Nggak, kalau gue yang namanya kita kalau selingkuh kan kita harus upgrade ya. Upgrade apa? Ngerti nggak lo? Kalau kita selingkuh itu berarti selingkuhan. Ini filosofi gue. Kalau lu selingkuh, lu harus cari selingkuhan di atas istri lu. Oke. Kalau dia downgrade di bawah istri lu, ya ngapain selingkuh? Gitu. Itulah kenapa kalau gua dulu itu gua milih pasangan bener-bener sesuai kriteria gua. Memang kalau kata orang nggak ada yang sempurna, tapi gua mencari yang kesempurnaan lebih dekat dari yang gua cari, yang gua inginin. Kayak misalnya gue cewek maunya yang kurus, ya gue cari cewek kurus. Gue pengen yang rambutnya pirang, gue cari yang cewek rambutnya pirang. Hidungnya mancung, gue cari hidungnya mancung. Artinya sedekat dengan apa yang lo impiin. Iya gitu dong, ya? Itu kan yang ngebuat lu akhirnya kalau sudah punya pasangan sesuai dengan kriteria lu, itu kan yang ngebuat lu akhirnya tidak usah mencari yang lain, ya kan? Tapi suatu saat lu ketemu dengan orang yang lebih dari bini lu, gimana tuh? Dan dia suka sama lu. Ya sikat lah. Sikat dong. Tapi enggak lah. Kalau gua maksudnya satu aja gua udah repot ya. Maksudnya cari uangnya tuh udah sampai ujung kaki, keringat kita gitu kan. Lu mau dua, yang jelas kan kalau selingkuh berarti di atas kita, di atas pasangan kita dong. Capek bro, capek. Sudah. Jadi nggak ada kepikiran itu ya? Nggak kepikiran sih gua. Oke, tapi lu pernah buka aplikasi hijau nggak?
WhatsApp. Bukan, yang Apa tuh? micet itu. Oh, micet. Gue lebih ke Tinder kali ya. Enggak sih, gue dulu kayak penasaran gitu kan. Kata teman-teman gue, micet itu seru, micet seru. Serunya itu malah ke hal yang negatif menurut Ya, gue. Kalau positifnya kayaknya Nggak ada ya? Kayaknya Ada sih. mungkin apa sih? ya cuma 10% lah positifnya. Menurut gue negatifnya lebih banyak. Gue coba install micet, gue lihat kan nearby ya kan, terdekat. Iya, terdekat, bener. Ya banyak bro, banyak. Terus gue lihat memang cewek-ceweknya memang ya jualan sih, lebih ke jualan mereka. Gitu ya. Sempat lu ini juga nggak ngerjain atau Gue booking pernah mereka? coba, tapi nggak gue sendiri, gue bareng teman-teman. Coba yuk kita order yuk, kita order. Terus kalau misalnya dia udah, ya gue jahat sih, maksudnya gue penasaran kan gimana sih percakapan kalau kita BO, gue chat berapa, terus boleh nego nggak? Terus jawabannya tuh lucu-lucu, memang kayak 3,5 include kamar, nego blok, gitu-gitu kan. Maksud gue ternyata banyak ini ya, banyak hal-hal yang lucu-lucu di dalam situ. Akhirnya pernah kita udah deal, ini jahat sih, gue sama teman-teman gue jahat. Maksudnya gue udah deal, ya udah kita nggak jadi, langsung kita hilang gitu kan, hilang, kita langsung blok gitu. Jadi ketemuan di mana tuh rencana? Ya enggak, rencananya ketemuannya Dia punya hotel, sewa hotel. dia punya kos. Oh. Kayaknya kalau hotel nggak dimicet sih dianya. Ini banyak juga kok di Ada hotel ya? lo, banyak juga. Kok lu tahu? Iya, dia suka kan download itu aplikasi kan. Dia di kos di daerah sini sih, masih daerah Pahoman sini ada kos-kosan itu. Cuman menurut gua bahaya sih. Menurut gua bahaya untuk lu yang sering lu punya pergaulan yang, maksudnya gua nggak bilang pergaulan gua luas, Iya. tapi teman lu banyak di daerah sini. Terus lu berbuat hal-hal seperti itu, riskan bro, riskan. Dan takutnya yang kita sewa itu teman kita juga gitu nggak? Takutnya, enak kalau teman, kalau saudara gimana? Ya kan ketahuan ya. Lu ada yang ini, kok gue kayak pernah inget lu ya? Oh, kamu anaknya Sultan ini ya? Aduh, bahaya. Oke, Be, lu tipe orang yang nafsu besar atau biasa-biasa aja? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan macam apa ini? Nafsu ya? Ya kalau gue sih, namanya laki ya. Laki kayaknya nafsunya ya ada sih yang enggak, cuma maksud gue kayaknya kalau laki nafsuan sih. Nah, bini Ya. lu ngimbangin juga nggak? Apa gimana? Ya mau nggak mau dong, Oh, mau nggak mau. iya. Seminggu lu berapa kali, Be? Biasanya? Pertanyaan macam apa ini? Seminggu, nggak gue nggak pasti sih, sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya gue lagi sagapung, ya sih. Wahai, assalamualaikum. Hari ini gue mau ngobrol sama seorang penyiar Pro 1 era di Bandar Lampung. Terus dia juga punya gabung di klub. Nah, dan juga dia adalah sang suami muda. Kita mau ngobrolin banyak hal sama dia. Suami muda. Ibe Indra Bangsawan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Be ya? Alhamdulillah Lu sehat. selain siaran di Pro 1, apa aja sih kesibukan lu tadi? Klub tuh klub apa? Komunitas, bener komunitas. Oh. Gue punya komunitas motor, Vespa, terus juga klub olahraga, softball. Jadi lu ngimbangin mereka lah ya, ngimbangin komunitas lu itu lah ya. Lebih ke mereka ngimbangin gue sih. Iya. Iya, dari cara ngomong, tapi kalau dari harta benda sama. Sama. Oh, mereka di sana ngimbangin. setara. Tapi kayaknya yang paling kaya gue sih. Iya. Oke, Be, apa namanya? Lu kan papa muda lah ya, papa muda. Papa muda. Punya anak berapa sekarang? Satu. Nikah di usia berapa? Waktu itu di usia 27 awal. 27 ya. Belum nyampe 27, tapi udah lah genepin aja 27. Iya, udah 7. Istri? Apanya nih? Lu nanya apa nih? Umurnya. Umur. Iya. Kira nanya berapanya? Umur waktu itu dia 24. 24 ya. 24. Sebenarnya itu kan ini ya, untuk sekarang itu muda apa tua sih kalau umur segitu? Kalau di zaman sekarang menikah umur 24 cewek. Kayaknya sekarang anak SMP aja udah mau nikah sih. Wah, gila itu mah. Sekali itu mah ya. itu Kebobolan ya kan? Itu nggak kebobolan, itu buru-buru Iya, kalau buru-buru ya. Buru-buru. Oke, Be, gue mau nanya sih sama lu, Be, dengan gaya lu yang seperti ini gitu ya. Terus istri lu nerima lu dengan style seperti ini atau dia juga ngimbangin lu? Ya, dari awal kalau gue kan memang kenal dengan istri gue tanpa dibuat-buat. Guanya memang begini, gue punya kegiatan ini, gaya gue begini, cara ngomong gue begini. Jadi ya sampai akhirnya pernikahan ya akhirnya ya bisa nerima. Karena memang Gitu. dari awalnya lu udah nggak ini ya, nggak ada kamuflase kayak Nggak gitu ada, ya. itulah
gunanya kejujuran dalam sebuah hubungan. Iya, asik. Oke. Komunikasi adalah gitu. Oke, komunikasi adalah. Tapi lu pernah punya mantan yang banyak nggak sih? Wah. Apalagi lu kan ini di kapan? lu kan penyiar Pro 2 tadinya Yeah. yang memang kawan-kawan lu atau teman-teman lu adalah anak kuliah, anak-anak SMA. Kalau mantan sih, mantan gue cuman satu dan itu istri gue. Gue nggak pernah pacaran. Iya. Jadi mantan gue satu, sekarang jadi istri. Oke. Kalau selingkuhannya nggak ketahuan banyak. Kalau itu sampingan aja. Sampingan. Nggak, gue terlalu sok ganteng kalau ngomong kita punya selingkuhan. Udahlah ya, gitu aja. Kita ngaca aja. Be, lu udah punya istri sekarang gitu ya. Istri lu cantik, alhamdulillah udah punya anak juga. Masa? Sempet sih nggak lu kepikiran selingkuh nggak ya gitu? Sempet nggak kepikiran gitu? Nggak, kalau gue yang namanya kita kalau selingkuh kan kita harus upgrade ya. Upgrade apa? Ngerti nggak lo? Kalau kita selingkuh itu berarti selingkuhan. Ini filosofi gue. Kalau lu selingkuh, lu harus cari selingkuhan di atas istri lu. Oke. Kalau dia downgrade di bawah istri lu, ya ngapain selingkuh? Gitu. Itulah kenapa kalau gua dulu itu gua milih pasangan bener-bener sesuai kriteria gua. Memang kalau kata orang nggak ada yang sempurna, tapi gua mencari yang kesempurnaan lebih dekat dari yang gua cari, yang gue inginin. Kayak misalnya gue cewek maunya yang kurus, ya gue cari cewek kurus. Gue pengen yang rambutnya pirang, gue cari yang cewek rambutnya pirang. Hidungnya mancung, gue cari hidungnya mancung. Artinya sedekat dengan apa yang lo impiin. Iya gitu dong, ya? Itu kan yang ngebuat lu akhirnya kalau sudah punya pasangan sesuai dengan kriteria lu, itu kan yang ngebuat lu akhirnya tidak usah mencari yang lain, ya kan? Tapi suatu saat lu ketemu dengan orang yang lebih dari bini lu, gimana tuh? Dan dia suka sama lu. Ya sikat lah. Sikat dong. Tapi enggak lah. Kalau gua maksudnya satu aja gua udah repot ya. Maksudnya cari uangnya tuh udah sampai ujung kaki, keringat kita gitu kan. Lu mau dua, yang jelas kan kalau selingkuh berarti di atas kita, di atas pasangan kita dong. Capek bro, capek. Sudah. Jadi nggak ada kepikiran itu ya? Nggak kepikiran sih gua. Oke, tapi lu pernah buka aplikasi hijau nggak? WhatsApp? Bukan, yang micet itu. Oh micet, gue lebih ke Tinder kali. Enggak sih, gue dulu kayak penasaran gitu kan. Kata teman-teman gue, micet itu seru, micet seru. Serunya itu malah ke hal yang negatif menurut gue. Kalau positifnya kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ada sih, mungkin apa sih? Ya cuma 10% lah positifnya. Menurut gue negatifnya lebih banyak. Gue coba install micet. Gue lihat kan nearby ya kan, terdekat. Ya banyak bro, banyak. Terus gue lihat memang cewek-ceweknya memang ya jualan sih, lebih ke jualan mereka. Gitu ya. Sempet lu ini juga nggak ngerjain atau? Gue pernah coba, tapi nggak gue sendiri, gue bareng teman-teman. Coba yuk kita order yuk, kita order. Terus kalau misalnya dia udah, ya gue jahat sih, maksudnya gue penasaran kan gimana sih percakapan kalau kita BO, gue chat. Berapa, terus boleh nego nggak? Terus jawabannya tuh lucu-lucu, memang kayak 3,5 include kamar, nego blok, gitu-gitu kan. Maksud gua ternyata banyak ini ya, banyak hal-hal yang lucu-lucu di dalam situ. Akhirnya pernah kita udah deal, ini jahat sih, gua sama teman-teman gue jahat. Maksudnya gua udah deal, ya udah. Kita nggak jadi, langsung kita hilang gitu kan, kita langsung blok gitu. Jadi ketemuan di mana tuh rencana? Ya enggak, rencananya ketemuannya dia punya hotel, sewa hotel. Dia punya kos. Oh. Kayaknya kalau hotel nggak dimicet sih dianya. Ini banyak juga kok di ada hotel ya? Kok banyak juga. Kok tahu? Dia juga kan bener download itu aplikasi kan. Dia di kos di daerah sini sih, masih daerah Pahoman sini ada kos-kosan itu. Cuman menurut gua bahaya sih. Menurut gua bahaya untuk lu yang sering lu punya pergaulan yang, maksudnya gue nggak bilang pergaulan gue luas, tapi teman lu banyak di daerah sini, terus lu berbuat hal-hal seperti itu, riskan bro, riskan. Dan takutnya yang kita sewa itu teman kita juga gitu nggak? Takutnya, enak kalau teman, kalau saudara gimana? Ya kan ketahuan ya. Lu sampai ini, gue kayak pernah inget lu ya. Oh kamu anaknya Sultan ini ya? Aduh, bahaya. Oke, Be, lu tipe orang yang nafsu besar atau biasa-biasa aja? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan macam apa ini? Nafsu ya? Ya kalau gue sih
namanya laki ya, laki kayaknya nafsunya ya ada sih yang enggak, cuma maksud gue kayaknya kalau laki nafsuan sih. Nah, bini Ya. lu ngimbangin juga nggak apa gimana? Ya mau nggak mau dong, Oh. mau nggak mau. Iya. Seminggu lu berapa kali biasanya? Pertanyaan macam apa ini? Seminggu, nggak gue nggak pasti sih, sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya gue lagi sagapung, Orang di luar sana yang belum nikah, sementara lu nikah masih di usia muda lah, bini lu juga masih muda, yang kita masih pengen banyak tahu tentang banyak hal dan juga ya nggak mau yang terlalu terkekang dan lain-lainnya. Emosi, ego itu masih ada. Gimana sih ngehindarin itu untuk mereka yang punya pasangan muda atau mau nikah nih? ya gue nggak bisa bilang keluarga gue sempurna juga sih. Tapi ini menurut pengalaman gue, pertama, bener kalau kata orang lu selektif mencari pasangan, selektif. Kalau gue memang bener-bener mencari memang sesuai dengan kriteria gue. Gue maunya ceweknya badannya bagus, terus juga sifatnya seperti ini yang gue mau. Terus dari wajahnya pun cantik sesuai standar gue. Ya udah, jadi lu cari sesempurna mungkin, sedekat mungkin dengan yang lu mau.